fraud itu kan kecurangan. Betul. Nah, kecurangan itu bisa jadi seseorang terlibat tanpa sepengetahuan dia, tetapi ada dalam proses itu. Tetapi makanya the root cause-nya itu apa? Kita harus cari tahu penyebabnya. Nah, ternyata ada perbuatan yang disengaja. Itu pembenaran. Sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh orang Akhirnya atasan, dibenarkan. akhirnya dianggap itu biasa. Angka yang seharusnya sebenarnya menunjukkan kerugian, tapi supaya nampak untung, ya dibikin sedemikian rupa. Dan ini terjadi sama e-fishery yang lagi rame nih Pak Palmer nih. Halo Nawacita Friends, selamat datang di podcast Nawacita, podcast yang akan membahas seputar dunia bisnis, operational excellence, dan fraud bersama saya, Norman Tambunan. Dan pada episode perdana kali ini di studio kita sudah kedatangan tamu yang menurut saya ini tamunya punya jam terbang cukup tinggi. Selain dia dulu berpengalaman sebagai seorang auditor, dia juga punya pengalaman lebih dari 30 tahun untuk ya di bidang auditor dan di bidang fraud. Seorang fraud investigator, kalau kita tahu kan biasanya investigator berarti dia orang yang sangat teliti, orang yang seperti detektif begitu ya. Dan dia juga salah satu dari 13 orang pendiri ACFE atau Association of Certified Fraud Examiners di Indonesia. Oke, tanpa basa-basi lagi kita perkenalkan pada saat ini Bapak Palmer Sagala. Halo, Pak Palmer, apa kabar? Baik, selamat pagi Pak Norman. Ini sama lagi, iya betul sama. Kita syutingnya pagi ya, Pak Palmer ya. Iya, Pak Palmer, kita senang sih ada Pak Palmer di sini. Kita cukup excited karena punya pengalaman segudang gitu. Tapi sebelumnya mau tanya dulu, umur Pak Palmer sebenarnya berapa sih? Karena sangat muda gitu. Gimana ya, buka rahasia nggak ya? Iya, Ya udah, saya 65 tahun sekarang. 65 dan masih sering jalan pagi, sering jogging. Ya, itu dia, olahraga Ah, jalan cepat. oh iya masih Makanya masih pakai masih timer masih kecil. nih, pakai hitungan langkah juga. Iya, saya terlihat lebih muda padahal mengurus Uh. kasus-kasus fraud kan seharusnya bikin kepala Yes. cenat-cenut gitu Pak Palmer ya. Ya. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut Pak Palmer, saya sebenarnya penasaran. Dulu waktu kecil, ini kita coba ngulik background ya. Dulu waktu kecil Pak Palmer kepikiran nggak, saya kalau kerja, kalau sudah dewasa, itu mau jadi seorang auditor. Kebayang nggak itu? Jadi auditor, jadi seorang fraud investigator, tuh kebayang nggak? Enggak sih, saya malah mikirnya tuh pengen jadi dokter. Ah, Ya, oh beda lagi nih. makanya di sekolah itu yang namanya matematik, kimia, fisika, biologi itu udah makanan Hmm, sehari-hari. Kalau untuk soal ya ngerjain PR gitu mm, kan, mm. ya kesenangan kita. Ah, dan kan agak kebalik ya, maksudnya kan antara jadi seorang dokter udah ngafalin, udah belajar biologi, kimia segala macamnya, terus tiba-tiba berbalik 180 derajat dengan ngurusin keuangan, ngurusin angka-angka. Kok bisa ke sana? Jadi gini, sedikit aja. Mhm, Waktu SMA, mhm. saya sebenarnya sudah bisa masuk langsung ke pertanian bahkan IPB. Oh, Itu nggak perlu testing. Tetapi kemudian saya berpikir kalau nanti di sana kan cukup lama ya, padahal saya pengen bantu adik-adik juga. oke. Jadi saya udah ambil yang cepat aja deh. Mungkin BA gitulah kalau dulu ya, Mhm. 3 tahunan gitu kan. Oh Ya ada udah, itu ya dulu? ada Oke. dulu. Nah, saya akhirnya ke Universitas Advent ambil accounting Oh gitu. oke, oh itu cerita awalnya. Jadi terpanggil untuk supaya bisa cepet kerja gitu, Mhm. untuk bantu adik-adik nantinya gitu sih. Dan Dan setelah berkuliah, kuliah, apakah langsung masuk ke perusahaan besar atau jadi setelah kuliah pas udah mau tamat kuliah, kebetulan waktu itu saya asisten dosen ada orang Amerika, mhm, mhm. uh, menerjemahkan juga, meriksa ujian teman-teman juga. Terus saya nanya ke dia, ke dosen itu, "Sir, kalau nanti saya sudah tamat mau Ya, kerja itu bagusnya saya jadi apa ya?" oke. Saya tanya dia. Terus dia bilang, "Oh, jadi auditor." Hah? Auditor? Kan saya Bingung kan? Pasti bingung bingung gitu. saya. Tapi memang saya udah belajar audit dan saya nikmati juga itu sebenarnya. Mungkin dari situ dia lihat gitu ya. Mhm. Oke, kalau begitu. Ya udah, saya tamat, cari kerja di perusahaan di mana gitu ya. Tapi nggak ketemu-ketemu.
ada sih yang ngetes, ada bank cukup besar ini Mhm, tes, tapi karena masalah ya ini ya keyakinan ya, mhm, harus kerja juga Sabtu, ya saya kan nggak bisa, saya bilang mhm. gitu. Akhirnya saya tolak. Terus saya ada waktu itu undangan untuk masuk kerja tanpa testing juga Oh di satu kedutaan. oh, Heeh, bisa dulu Om ya tuh? begitu jadi cost analis. Tapi itu lagi Ah, kan, cost analis terus ya di kedutaan. Ya udah deh kalau gitu saya coba tunggu. Ternyata ada teman saya mhm, yang coba, waktu itu masih SMS atau apalah ya, bukan apa sih, ya itu pokoknya alat komunikasinya nggak secanggih sekarang. Dia bilang, "Palmer kamu ikut dong ke ini, ada tes nanti dari perusahaan," gitu. mmm, "Oh iya, oke." Akhirnya saya ke Bandung, ke kampus. oke. Nah, mau dijelasin sampai situ juga? Mmm, Saya akhirnya ikut testing itu dari perusahaan. Perusahaan itu yang datang untuk cari cari orang orang gitu yang ya? fresh graduate gitu kan. Oke. Ya udah, saya ikut aja itu. Dan itu awal mula masuk ke Nah, jadi perusahaan itu saya sebut aja Caltex sebut gitu oke ya, oke perusahaan oke. minyak, Mhm. terbesar lah gitu ya. Iya iya, dulu itu Nah, besar dia sekali. dia mencari, pegawai baru dari fresh graduate, baik dari Surabaya, dari Jogja, ke Medan, ke Bandung, nah dari UI, UGM, USU dan lain sebagainya, termasuk dari tempat kita. Nah, mungkin dia lihat karena ada juga beberapa orang dari kita itu udah kerja di perusahaan itu Mhm, cukup bagus. oke. Nah, akhirnya datang untuk kasih tes, interview. Dari 24 orang seingat saya, kami yang ikut testing Mhm. itu 12 orang tuh lulus testing, 50% Dari 20 dari oh 24. oh ketat banget ya? Tetapi dari 14 orang 12 orang itu cuma 4 yang dicari, yang diterima. Dari 4 itu kebetulan saya lulus pertama. Jadi yang 3 lagi Oh, nyusul nyusul, 6 bulan iya. kemudian. Jadi Heeh saya heeh, oke. langsung jadi pegawai, ya udah disuruh terbang ke Pekanbaru, gitu. Mulailah saya kerja. Oh, di Itu tahun Caltex. 84 awal, Itu saya belum lahir tuh. Februari. Nah ini persis 41 tahun yang lalu tuh, Wah wah ini menarik. mulailah kerja saya gitu. Mulai kerja di situ sebagai seorang auditor, Junior auditor. junior auditor. Iya. Punya ini nggak sih Pak, waktu kerja pertama kali apakah kaget atau ada kesan tersendiri gitu ketika bekerja sebagai seorang junior auditor lalu naik naik level lagi? Ya, jadi sebelum saya bekerja saya juga wah bersyukur banget ini Mhm cocok dengan harapan saya karena mhm sebelumnya saya pernah mengimpikan waktu itu saya ke Kalimantan ya, ya jual buku gitu kan. Saya lihat orang-orang yang kerja di perusahaan minyak itu, wah enak banget ya, punya rumah, itu ada kompleksnya, ada mhm, kolam renang. Nah iya, ini impian saya, ternyata terwujud ya, puji Tuhan ya, saya diberikan. Nah ketika saya memulai bekerja itu, saya ya belajarlah, belajar sambil juga melakukan yang terbaik yang saya dapatkan dari sekolah. mhm, Saya tidak mengerjakan accounting, padahal saya jurusan accounting. accounting iya. Nah, tapi saya belajar bagaimana memeriksa pekerjaan accounting. Ah, Ya udah, pekerjaan mereka saya periksa, kemudian plus yang lain juga, hal-hal mhm yang sifatnya ada di proyek di luaran. Udah, mhm, nah, saya menikmati, rasanya menikmati pekerjaan ini. Terutama adalah mencoba mengusulkan perbaikan-perbaikan. Nah, ini saya suka. Kalau mmm, ada yang kurang, ya udah ini harus diperbaiki, perbaiki. Nah, itulah awalnya saya akhirnya mungkin dipercaya untuk melit sendiri audit itu, oke, melit sendiri. Jadi ada membernya temen, mhm, nah, kemudian juga bahkan lebih lagi dikasih training, pelatihan dan lain sebagainya. Akhirnya ya jadilah fraud investigator, oh leadernya juga, awalnya tuh dari junior seorang auditor, auditor, hmm. dari auditor lalu naik menjadi seorang, fraud Auditor, investigator. fraud investigator. Oh, oke oke. Ini waktu Pak Palmer ketika menjadi seorang auditor, itu kan ya kita tahu lah pekerjaan auditor tuh Hmm. pusing gitu ya, karena apalagi seorang auditor keuangan yang dia harus ngecek angka satu per satu gitu. Hmm. Ada pengalaman menarik nggak Pak Palmer? Seperti contohnya, karena hal pengalaman tersebut yang membuat Pak Palmer, kayaknya akan menarik kalau saya menjadi seorang fraud investigator. Jadi gini, kan yang melihat saya itu kan pimpinan Mhm, atau atasan saya lah gitu iya, ya.
Nah, ketika dia melihat kita, bekerja harus sesuai dengan, aturan dan juga punya, niat keinginan untuk memperbaiki, maka kita harus mendalami, apa sih penyebab itu terjadi masalah gitu kan, Mhm, kita harus cari tahu. Nah, untuk mencari tahu ini kan tidak cukup hanya melihat kulit-kulitnya, betul kita harus lihat kedalamannya juga gitu. betul. Nah, itulah yang saya tekuni juga. Setiap kasus yang saya temukan, saya cari tahu penyebabnya, the root Mhm, cause-nya apa. Nah, penyebabnya itu apa. Jadi, find the root cause, itu kalau saya. Sehingga nanti ya perbaikan ke depan itu akan tidak terjadi lagi atau terhindari atau terminimalisasi. Nah, ini saya nikmati dan dipercaya untuk melakukan hal yang lebih besar lagi, mhm. bahkan mengaudit ya level-level manajer, pimpinan begitu ya, memeriksa sampai Sampai si level gitu? sampai kepada kontraktor-kontraktor yang cukup major juga gitu. Oke. Nah, ini ngapain gitu kan? Ya untuk melakukan hal apa sih yang mungkin, sudah sedang tidak baik-baik saja Mhm gitu ya. mhm. Jadi itu yang kita coba lakukan dan mulailah diberikan tugas-tugas lagi yang lebih berat juga gitu. Oke, jadi memang ya karena toh juga dari auditor ke fraud investigator tuh masih satu jalan gitu, Pak Iya, Palmer ya. iya, Dan ketika menjadi seorang fraud investigator pasti Pak Palmer ini dong, banyak dapat tekanan, mmm, dapat dapat surat cinta lah begitu mhm, ya. Ada ini nggak kisah-kisah menarik ketika menjadi seorang fraud investigator? Kayak sebenarnya dia melakukan hal tersebut karena terpaksa atau mungkin karena satu dan lain hal? Karena kalau menurut, ACFE iya, juga seseorang bisa melakukan itu karena keadaan iya, atau karena satu dan lain hal. iya. Jadi gini, itu, root cause penyebabnya ya. Mhm, Ada banyak sebenarnya hal alasan kenapa orang melakukan kecurangan, atau fraud gitu ya, itu fraud itu kan kecurangan. betul. Nah, kecurangan itu bisa jadi, seseorang terlibat tanpa sepengetahuan dia, tetapi ada dalam proses itu. Tetapi, makanya the root cause-nya itu apa, kita harus cari tahu penyebabnya. Nah, ternyata ada perbuatan yang disengaja. Oke, Nah, perbuatan sengaja inilah real fraud gitu kan. mhm, Siapa penyebabnya, ya, kemudian, apa saja bukti-buktinya, kenapa terjadi itu. Nah, itu harus kita cari tahu. Nah, perbuatan-perbuatan ini kan melanggar hukum, melanggar mhm, aturan. Jadi, apalagi disengaja untuk kepentingan dia atau mungkin golongan lain. Makanya really kita ini sedang mengerjakan hal yang fraud investigation. Nah, kita harus bisa juga membantu pencegahannya. Nah, saya menemukan beberapa kasus, maaf, beberapa kasus yang cukup signifikan waktu itu. oke. Bahkan setelah terbongkarnya kasus itu, diberikan award gitu. Sudah bisa Oh, mengungkap kasus kasus ini gitu tersebut, ya. ya ya. Nah, puji Tuhan gitu ya. Jadi tanpa menyebutkan nama, saya hanya katakan bahwa dia di level, eee, mungkin level 2 tinggi lah gitu ya, Mhm mhm, atau level 2 lah ya. Kalau level 3 udah banyak sih, level 4. mmm, Nah, sampai-sampai pimpinan tertinggi itu mengatakan, "Saya nggak percaya kamu lagi," gitu, oleh karena kasus itu. Nah, apa sih sebenarnya itu? Ya memang sulit kalau hanya sekedar gitu, tetapi yang namanya juga kita kan belajar juga dari waktu itu, ACFE namanya ya, iya iya, Association of Certified Fraud fraud Examiners finance, yang di Amerika. Nah, mhm, waktu itu perusahaan kan kirim saya juga ke Amerika, setahun kerja untuk, ya on the job training sekalian belajar-belajar, sekalian ambil training, sekalian saya juga ambil sertifikasi gitu ya. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan bahwa banyak indikasi yang bisa kita lihat sehingga kita bisa tahu, wah ini dia, ini terjadi gitu. Nah, salah satu yang saya sebutkan itu adalah pembelian, barang atau produk yang mhm, cukup mahal, significantly, mahal mahalnya berbeda dengan harga market gitu ya. oh Kita emang juga kan lihat di-markup gitu market, ya? heeh, sepertinya itu. Nah, akhirnya kita coba ambil, data, Mhm, cari data, bahkan visit kontraktornya gitu ya. Nah, dari sana kita lihat bahwa di pembukuan kontraktor, kenapa kita ke kontraktor? Karena memang ada perjanjian di kontrak itu, mhm, ada right to audit clause. Jadi ada clause-nya bahwa kita bisa masuk mengaudit kontraktor. Dan ada oke, banyak kontraktor loh di Chevron itu, di Caltex itu dulu. Sehingga kita bisa melakukan itu. Nah, mungkin tanpa kesadaran mereka, kita udah menemukan beberapa nama nih gitu. mhm mhm, Beberapa nama
Tapi ada yang kita nggak tahu kalau itu memang apakah pegawai Chevron atau enggak. Kita cek juga, enggak gitu. Enggak pegawai Oke, Chevron. sampai latar Tapi belakang juga gitu Pak iya, Palmer ya? tapi akhirnya saya coba lihat bahwa itu adalah saudaranya gitu. Oke, Jadi transfer ya. dari kontraktor ini ke saudaranya. Nah, udah saudaranya dia, berarti dia Mhm, juga tuh gitu kan. mhm, Ya udah, ya buat laporan. Ya kita kan nggak memutuskan apa sanksi ya. betul, Yang memutuskan tuh manajemen. Kita betul. hanya melaporkan fact finding saja. Penemuannya Penemuannya apa gitu apa ya? gitu. Dengan bukti-bukti yang ada yang cukup memadai, baik itu physical evidence, testimonial evidence ya, documentary evidence Mhm. misalnya. Nah, itu kita harus kumpulkan. Nah, itulah salah satu dari beberapa kejadian. Nah, itu memang dihargai gitu oleh Dapat perusahaan. ada reward-nya gitu setelah mengungkapkan. Iya. Karena itu menyelamatkan perusahaan juga gitu Pak Palmer ya? Ada lagi sebenarnya kalau masih ada waktu nih Boleh untuk boleh. ini ya. Sebenarnya ini adalah pengeluaran rutin saja, tetapi dan kecil di bawah 5 juta. Tapi karena frequently, sangat sering Mhm, pembeliannya ini, saya ambil data. Pembeliannya itu, kok banyak banget itu. mhm. Artinya sangat sering gitu. Saya coba tanya ke insinyurnya di lapangan. Ternyata pemakaian itu nggak seperti itu, nggak sebanyak itu. Oh gitu. Makin curiga kan? Karena Iya. ada ketidakpantasan gitu ya. Nah, ini kita selidiki. Barangnya kecil sebenarnya, tetapi nilainya ya lumayan lah. Walaupun di bawah 5 juta, tapi karena direct purchase di sana kalau di bawah 5 juta tuh bisa beli langsung Iya, tanpa tender. betul. Nah, di atas itu harus tender gitu kan. Nah, akhirnya setelah saya lihat, ya ternyata ada pembelian yang memang ini fraud gitu. Pembelian yang rutin tidak dipakai, terus barangnya setelah diterima diambil oleh orang yang sama juga, terus dikemanakan gitu kan? Nggak Pertanyaan saya ada dikemanakan? nggak ada trackingnya gitu Pak Palmer Mhm. ya? Kan harusnya ada dong stoknya di situ, kalau enggak, kalau udah Betul. belinya udah banyak, ternyata di sana juga enggak segitu, sedikit. Oh, Nah, setelah saya oke. pikir-pikir, saya coba analisa, ternyata ini recycle product, recycle item. Mmm, Jadi item yang muter-muter. Jadi dibeli, mhm. diterima, dikeluarkan, dijual Terus dijual lagi, lagi. ke dia lagi Muter vendornya, gitu aja berarti ya? muter. Nah, memang ini tidak gampang untuk memastikan kalau tidak melihat paperwork-nya, Betul. dokumen atau receiving-nya, issuing-nya, Mhm. atau payment-nya. Payment-nya. Nah, jadi ini kita kumpulkan. Ya sudah, logically evidential bahwa itu ada fraud di Ada sana. fraud di sana, ada Gitu. kemungkinan fraud di situ. Mm-mm. Wah, oke Dan oke. ada lagi deh, tapi nanti kita nggak Ada mau sebenarnya ngungkap-ngungkap. ada banyak gitu Pak Ada Palmer ya? banyak. Ya namanya juga udah 20 tahun paling nggak kan Iya, udah ngelakuin itu. lama banget dan pengalaman Pak Palmer juga sudah banyak sekali tentang, masalah fraud ini begitu kan ya? Ya, jadi yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki gitu. Iya, betul. Nah, eee, dari yang tadi Pak Palmer ceritakan ketika bekerja, membongkar satu kasus fraud dan lain semacamnya, saya jadi kepikiran Hmm. sepertinya di Indonesia ini fraud itu masih sebatas hanya tanda kutip "korupsi". Masih sebatas kalau ya yang kita kenal tuh korupsi, padahal fraud itu adalah payungnya, fraud itu di atasnya. Nah, supaya lebih jelas dan supaya lebih dikenal oleh orang banyak, Pak Palmer, saya mau tanya, fraud itu selain korupsi, apakah ada hal lain? Hal yang menyebabkan bahwa, ini sebenarnya juga penyimpangan, ini juga juga fraud ini Iya, sebenarnya, hanya saja bukan karena korupsi iya, gitu. ya. Jadi ini fraud kan term bahasa Inggris, Mhm, artinya kecurangan kan kecurangan, gitu kan. oke, Nah, kecurangan itu bisa berbagai macam cara. Ya curang aja gitu kan, berbuat curang, ya kan. betul, Nah, ada namanya fraud tree. Kita biasa mengenal istilah fraud tree itu. Fraud tree itu adalah pohon fraud kayak payung gitu kan. mhm. Nah, di atasnya itulah fraud. Tapi itu di bawahnya itu ada corruption, korupsi. Nah, sebenarnya yang kita sering dengar itu bahagian dari fraud saja itu. Iya, korupsi salah Korupsi itu satunya salah ya. satu. Terus ada lagi asset misappropriation. Oke, Jadi penyalahgunaan aset. contohnya Pak Palmer? Ya, contohnya mungkin kendaraan kantor, terus saya pakai kemana-kemana gitu kan. Ah, Itu ini kan sering asset terjadi misappropriation. sering terjadi di Indonesia. Itu itu kalau tidak dikategorikan sebagai fraud, wah itu masalah, berarti ada pembudayaan.
Iya, betul. Sesuatu yang sebenarnya tidak harusnya terjadi. Atau mungkin gini, sorry Pak Palmer, saya, salah Tapi itu sedikit. baru 2 tuh. Kalau ya apalagi soal kendaraan, soal fasilitas kantor kan dianggapnya saya kan pegawai, Jadi nggak gini masalah. jadi gini, bila mana ada regulasi, aturan, guideline mengenai Mhm, itu lain ceritanya yang oke. membolehkan. Tetapi acapkali ya, tidak sesuai dengan regulasi, bahkan dipakai seenak seenak dewe misalnya gitu kan, Oh, ya oke. sampai kemana mana gitu. Mhm, Tapi kalau diregulasikan ada bisa menggunakan itu ya udah, berarti bukan fraud. Nah, emang cuman kebijakan. persoalannya adalah apakah regulasi ini sudah cukup baik, Oke. benar untuk menjaga aset perusahaan juga, Ah, itu gitu. dia. Iya iya. Nanti kita ke guideline itu sendiri. Mhm, Nah, saya juga pernah mempertanyakan guideline, kenapa ini harus dibenarkan ini, karena nanti pertanggungjawabannya gimana? Dia bisa make kok, misalnya gitu. iya, betul. Tapi ini dipakai kemana? Harus juga jelas. Nah, itu Mmm, contoh saja. oke Tapi contoh lain juga ada, misalnya benda, barang. oke, Ya, barang perusahaan yang memang harusnya ada digunakan untuk kepentingan perusahaan. perusahaan. Tetapi ini dipakai untuk kepentingan pribadi misalnya. Mmm. Ya, selain kendaraan tadi, tapi bisa juga dalam bentuk lain. Atau uang. Ah, ini paling jelas ini. Nah, uang ini banyak. Aset ini cash, yang Oke. cash. Dan ini memang banyak sekali bisa terjadi. Cash, ada theft of cash, pencurian cash, uang. Theft of apa namanya tuh bisa juga penyalahgunaan Mhm, dana dana yang udah dipercayakan itu. oke, iya. Ya itu bagian dari korupsi juga, tapi aset misappropriation juga sudah dalam bentuk cash yang memang harusnya dilakukan untuk membelanjakan apa, beli apa, tapi Tapi dialihkan ke yang lain, disalahgunakan. oke. Kemudian financial fraud statement. Jadi ada juga, jadi ini tadi kan fraud, ada corruption, asset misappropriation, sekarang eh, Financial pelaporan, statement, financial oke. statement. Ini bisa jadi di otak-otiknya angka. Ah, iya. Angka yang seharusnya sebenarnya menunjukkan kerugian, tapi supaya nampak untung, ya dibikin sedemikian rupa. Dan ini terjadi sama e-fishery yang lagi rame nih Pak Palmer nih. Itu dia, ya, kita nggak tahu ya. Tapi ada juga penghindaran pajak kan. Oke. Misalnya angkanya sebenarnya pengeluarannya kecil kok, tapi dibikin pengeluaran besar sehingga untung jadi kecil. Nah, kalau untung kecil jadi Ah, pajaknya kan kecil kecil, jadinya iya gitu. betul. Nah, ini harus teliti dalam pemeriksaan juga. Mhm, Jangan sampai itu terjadi. Jadi ada banyak dah. Termasuk misalnya, nah, angka yang sebenarnya wajar, mhm. angkanya udah benar nih. Tapi Tapi angka yang benar itu sendiri sebenarnya perlu dilihat nih. mhm. Misalnya angkanya 100 nih. 100 nih udah balance. Tapi 100 ini apa? Udah benar nggak nih? Terdiri dari apa saja ini? Jangan-jangan angka-angka bohongan. Atau angka-angka ciptaan-ciptaan. Oh, ya biar biar Misalnya. biar balance Biar gitu. balance. Atau biar nampak sepertinya normal. Mhm, Nah, tetap setiap angka pun tidak harus langsung dipercaya kalau soal balance atau soal ini. Harus tetap bisa dilihat. Nah, ini kerjaan fraud investigator juga. oke. Mungkin, nah ini barangkali agak bedanya. Kalau auditor luar juga memang melihat itu, tapi mungkin tidak sedalam kalau kita melakukan. Seperti kita lakukan. Oke. Karena kita juga harus meneliti, benar nggak nih angka gitu. Oke, dan memang harus diperhatikan betul-betul gitu ya, Iya. karena kita ambil contoh kasus e-fishery yang lagi rame ini, Hmm. yang di mana ternyata fraud-nya itu masif gitu dan cukup membuat nama Indonesia malu gitu di kancah dunia. Sebuah, startup yang sudah masuk unicorn, yang dibiayai sama, banyak perusahaan luar, ternyata ada fraud di sana, ada pemalsuan juga, Hmm. pemalsuan data penjualan, dan ketahuannya ketika tadi diaudit oleh Hmm. seorang auditor dan fraud investigator baru kelihatan, Kelihatan. ternyata penjualannya tidak seperti itu, ternyata cash flow-nya jelek. Nah, Nah, itu. iya jadi iya banyak jenisnya sebenarnya Pak Palmer ya, Iya, tapi yang terbesar tuh 3 ini ya, iya. ada korupsi, Ada terus penyalahgunaan penyalahgunaan aset, aset dan dan pelaporan keuangan. pelaporan keuangan yang Iya, salah gitu Pak Palmer iya. ya. Dari Dan itu masih ada detailnya sih sebenarnya ya, iya masih masing-masingnya. masih lebih banyak gitu Hmm. Pak Palmer ya, karena ya kalau mau detailing itu saya kemarin iseng-iseng baca gitu Iya. laporan dari, ACFE Internasional ngelihat, Hmm. banyak banget ini kategori-kategorinya ternyata. Banyak. Dan sekali lagi jika tidak diregulasi, kuncinya adalah diregulasi gitu Pak Palmer ya. Di Kalau aturan, tidak diregulasi, nggak regulasi. ada aturannya, bisa masuk kategori fraud. Jadi Ya. perusahaan juga atau mungkin business owner, teman-teman,
dan penonton yang mempunyai bisnis gitu sudah harus mulai meregulasi karena Mhm, kecurangan ini nggak cuma terjadi di kalangan perusahaan besar gitu, Pak betul Palmer ya. betul. Di UMKM juga bisa terjadi gitu Bisa, dan lebih mudah bahkan terjadinya. di Contoh keluarga nyolong juga bisa fraud. contohnya tuh Pak Palmer. Iya, ada. Pasti ada lah gitu Ada. kan. Bukan bukan tapi bukan ini ya yang anak kecil kalau dapat angpao, angpaonya ke orang tua itu enggak ya, itu bukan fraud ya. Ya, Nah, dari banyak hal ini saya jadi tertarik Pak Palmer. mhm, Ketika Pak Palmer menyelidiki kasus fraud atau adanya dugaan fraud, kira-kira apa yang atau metodologi bukan metodologi, tapi bagaimana cara Pak Palmer mendeteksinya? Sehingga selain regulasi tersebut, sehingga ketahuan bahwa, oh ini fraud nih kategorinya, penyalahgunaan aset contohnya. mhm. Bagaimana cara bisa terdeteksi? Jadi gini, sebenarnya dalam pendeteksian itu kan bisa banyak cara, Mhm ya. Eee, ada yang dari segi indikasi-indikasi simptomsnya, mhm. ya. Ada banyak simptoms, ada banyak indikasi atau red flags namanya ya. Iya, oke, red flag ya, Pak Red Palmer. flags itu wah ini ada, tapi itu masih sifatnya, dugaan. Mhm, Bisa jadi memang sudah benar terjadi, tapi kita harus anggap itu sebagai, belum terbukti dulu, betul. baru dugaan, baru, ya praduga, Mhm, ya. Tetapi ketika kita mendalami itu, menyelidiki, kemudian baru kita cari penyebabnya apa. Nah itu tadi. Nah indikator-indikator tadi itu, eee, waduh kalau saya mau sampaikan ya, salah satunya ya, itu masalah indikasi yang menyangkut kepada kehidupan diri sendiri dulu, mmm, kehidupan oke pribadi pribadi orang ya, oke. atau ya pihaknya lah gitu kan. Misalnya hidup di luar kemampuan mereka ya, hidup di luar kemampuan. Oh, Kan kan kita mau cari tahu nih, mhm, apa ada nggak indikasi ini. Nah, tapi mungkin tidak demikian, mungkin adalah kesulitan masalah keuangan. Nah, oke. kemudian hubungan yang tidak biasa dengan orang lain atau atasan atau vendor atau customer. Biasanya ke vendor tuh sering Ah, terjadi atau ke customer itu. iya. Ini kan kalau untuk mendeteksi ya, kan kita harus punya ya skill lah gitu ya, beberapa istilahnya itu professional skepticism gitulah. Oke, Curiga profesional, gitu kan bukan asal curiga, curiga profesional melihat kepada faktor-faktor yang mungkin mhm, bisa ada fraud di sana, gitu kan. betul. Nah, ini dari soal pribadi tadi. Kemudian adanya masalah-masalah mungkin, kontrol di perusahaan, adanya masalah konflik of interest gitu ya, KKN gitu ya. Kemudian kurangnya pengawasan. Jadi dari sisi dia sendiri atau perusahaan itu sendiri bisa kita lihat, atau mungkin dia tidak mau, seseorang itu yang memang sudah ada gelagat-gelagat atau curiga simptoms, dia nggak mau libur, harusnya libur gitu kan. Atau dia Oke. nggak mau dipisahin tugas, "Oh ini si Anu aja yang ngerjain, jangan Anda." Mungkin nggak mau di dipisah tugaskan Nah, itu atau segregation of tanda-tandanya itu duties, ya? termasuk perusahaannya sendiri, mungkin tidak mau melakukan pemisahan tugas atau kewenangan. Mungkin pimpinan Mmm, nggak mau memisahkan tugas ini. Nah itu adalah kelemahan, itu indikator juga. oke oke. Mungkin saja ini sebagai penyebab terjadinya fraud tadi itu. Nah, transaksi yang tidak biasa Mhm, ya dicatat, tapi catatannya hilang atau rekening rekonsiliasi tidak dilakukan misalnya dalam pelaporan, atau oke. dalam hal procurement red flags ini banyak sekali. Procurement red flags ini atau pembelian, indikasi-indikasinya banyak. Saya mengalami dan mengambil suatu suatu kesimpulan sementara Mhm, bahwa ini pasti ada apa-apanya ini gitu. Sehingga saya harus telusuri lebih lanjut. Nah, apalagi bisa kita lihat dari segi managerial control yang lebih luas lagi, ya. Adanya weak control, weak tidak good ya, weak corporate governance-nya gitu. oh, oke oke. Ya, itu bisa menjadikan suatu indikasi Mhm, ya, dan kita bisa melihat adanya, masalah dalam hal ini. Sistem internal kontrolnya, tidak memadainya peraturan, iya aturan, iya, regulasi, sistem.
baik lagi gitu Pak Palmer ya, regulasinya baik nggak lagi, ini ya? heeh. Kemudian kurangnya pengawasan itu sendiri. Kalau misalnya, bagaimana sih Anda melihat ini pelaksanaannya di lapangan gitu kan? Betul Nah, kalau memang tidak ada pengawasan, monitoring, itu juga bisa mengindikasikan ada kelemahan, ada kemungkinan terjadinya sesuatu di sana. betul. Sekali lagi kita bukan langsung sudah mengatakan sudah terjadi fraud, Fraud, tetapi ini kelemahan, kondisi yang sangat memungkinkan terjadinya itu. celahnya gitu Pak Celahnya, Palmernya. ingat ya, fraud itu ada hasil penyelidikan, penelitian itu ada namanya fraud triangle. Oke, Ya, ini penyebabnya juga ini. mhm. Fraud triangle. Nanti ada fraud diamond lagi, ada fraud pentagon, hexagon, Oh apapun lah itu. berkembang lebih luas gitu ya? Kenapa? Kenapa triangle? Penyebab utamanya gitu. Mmm, Ada 3, yaitu apa? Eh, pressure, tekanan, tekanan, tekanan demi tekanan, baik itu oleh atasan atau oleh yang ya mungkin yang di samping, rekan-rekan ininya rekan-rekan ya, atau mungkin vendor juga menekan dan lain sebagainya. mmm. Atau dari rumah kali, bisa juga nekan. Oh oke, Ya, orang yang di rumah mungkin suami, kalau suami, istri kalau istri, mhm. atau kebutuhan lain lah. Itu tekanan, pressure. Kemudian ada rationalization, itu pembenaran. Sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh orang, Akhirnya atasan, dibenarkan. akhirnya dianggap itu biasa. Pembenaran. Nah, kan dia Oke, juga melakukan itu gitu. berarti ini masuk culture ya Pak Palmer ya? Ya, culture, budaya. Mmm, Tapi ini menjadi penyebab. Nah, ada pressure, ada eh, pressure tadi heeh, tekanan, ada rationalization, pembenaran, dan juga ada opportunity, kesempatan. kesempatan iya kesempatannya terlihat terbuka Kesempatan. lebar gitu ya? Nah, mungkin itu sudah bagus tapi kesempatan ini terbuka. Kesempatan ini bisa dilihat dari kesempatan, sistem tadi itu yang Mhm. lemah, atau kesempatan memang dia sendiri bisa melakukan itu, karena nggak ada segregation of duties tadi juga, Nggak akhirnya ada dia pembagian bisa melakukan tugas. itu. Atau kesempatan yang dicari, udahlah nanti besok libur saya di situ aja saya melakukannya gitu, dari segi timing ya. Iya, oke Jadi oke. itu baru 3 triangle. Tadi masih ada lagi yang lain-lain ya, itu pada kesempatan lain kita Nanti bisa kita bahas bisa bahas detail lagi, lah itu betul ya. betul. Nah, itu mengenai penyebab-penyebab, terjadinya fraud itulah. Tapi intinya adalah banyak sekali faktor Mhm, penyebab dan bisa mengindikasikan. Jadi kan mendeteksi tadi kan, betul. selain misalnya kalau alat zaman sekarang kan malah lebih canggih bisa dengan, kamera, Kamera, CCTV dan lain ya. sebagainya. Tapi sebenarnya di luar itu masih banyak hal. Untuk kita bisa Mmm, juga mendeteksi bahwa ini terjadi, masalah atau masalah. fraud di sana. Itulah mungkin, kalau mau diringkas dulu. Tapi dari penjelasan Pak Palmer saya jadi mikir lagi nih Pak Mmm, Palmer, jadi mikir lebih lanjut. Dari sekian banyak, eee, cara mendeteksi sebuah fraud, mhm, apalagi ya bisa bahkan bisa sampai menyelidiki individunya gitu kan. Kita kan masuk pada era, digital. oke. Kita masuk pada era di mana semua serba-serbi digital, Mmm, apalagi udah ancang-ancang masuk ke era AI, semua bisa iya, dikerjakan sama AI. betul. Apakah dengan, penggunaan AI atau hal semacamnya itu bisa mencegah terjadinya, fraud tersebut? Fraud, Maksudnya gini, Pak Palmer, ada kan batasan-batasan yang di era sekarang yang memang, ya maksudnya terbatas gitu. Contoh mmm, AI hanya sebatas ketika dia laporan. Mungkin ketika laporan dilihat ini ada yang nggak benar nih, ini mmm, ditandain merah yang emang iya, harus dibenerin atau mungkin ada kecurangan semacamnya. Tapi kan kalau deflect, ke orangnya susah nih. Kalau mau cari red flag di orang secara secara manusia gitu kan susah. AI itu nggak bisa mendeteksi gitu. Nah, mmm, cara mencegah terjadinya fraud bagi jika saya seorang, eee, bos sebuah perusahaan, tentu saya mau tahu dong cara mencegah terjadi sebuah fraud di era saat ini gitu loh. Kita tidak mengandalkan AI, tapi gimana caranya gitu? iya. Jadi sebenarnya ini yang paling kita utamakan ya, untuk mencegah. Bahkan pada saat kita melakukan investigasi, Mhm, tujuan kita sebenarnya juga untuk mencegah supaya jangan terulang, iya kan betul gitu ya? betul. Nah, syukur-syukur belum terjadi, sehingga Iya kita membuat dulu pencegahan. Tapi itu lagi, kembali kepada bagaimana sih perusahaan ini, bagaimana atau organisasi ini sebenarnya mau memastikan terjadinya pencegahan, ya betul kan? betul. Terjadinya upaya-upaya pencegahan.
Nah, sedikit saja saya mau katakan gini, bahwa fraud itu yang paling utama sebenarnya pelakunya itu bukan mesin, Oke. bukan teknologinya, tapi orangnya. Ya, ini Saya menarik. menemukan ini. Kenapa? Ketika sistem sudah dibangun, Mhm. itu sistem itu kan sebagai tool, sarana. Oh, betul. Sarana bisa disalahgunakan juga. Betul. Bahkan sarana dipelihara dengan sebaik-baiknya, tidak disalahgunakan pun masih bisa Masih bisa. kemungkinan terjadinya fraud. Betul. Karena itu tidak bisa bukan menghindari, tidak bisa mencegah terjadinya fraud, tetapi bisa meminimalkan terjadinya fraud. Nah, misalnya gini, tadi dari contoh yang saya sampaikan tadi, pembelian produk, kemudian penjualan produk. Ini dua pihak yang tentunya dari ujung ke ujung, ya kan? Sistem belum disentuh, tetapi orang sudah bersentuhan, Hmm. berkomunikasi, Hmm. ya, antara pembeli, operation, dengan penjual, Penjual. vendor. Itu sudah berkomunikasi. Apa Oke. itu? Aku pengen beli produk kamu, bisa. Atau kamu boleh nggak coba kasih sesuatu biar aku beli dari kamu? Bisa juga. Iya, ya, Atau ya, yang ya. satu bilang, aku pengen ngasih sama kamu nanti, tapi kalau kamu mau beli produkku, bisa juga. Jadi Mhm. komunikasi ini sudah bisa terjadi di luar sistem. Dan ini sering sering terjadi. Nah, ini sering terjadi karena sistem itu pada akhirnya melihat bahwa memang ini menguatkan ada terjadinya gitu. Oke. Jadi sistem itu ada bagus untuk mengurangi, tetapi itu tidak mencegah terjadinya fraud juga, hanya meminimalkan bisa. Jadi setelah nanti ada kesepakatan antara kedua belah pihak, ya, sistemnya baru bekerja. Mmm. Oke, mulai ada proses pembelian, ya, masuk dalam sistem. Oke. Sistem memonitor memastikan juga bahwa ini sudah dibayar, barang sudah diterima, itu semua di sistem kan. Iya, Tetapi kesepakatan mereka sendiri belum masuk sistem. iya, dan itu tidak terdeteksi sama sistem dan nggak bisa Nah, terdeteksi sama nah, sistem. jadi kalau kita mau bilang terus apa gunanya sistem? Sistem itu berguna untuk kita bisa mendapatkan data juga. Ah, Dengan iya, saya mendapatkan data dari sistem loh. betul, betul. Spreadsheet waktu itu belum ada secanggih sekarang. Spreadsheet itu Mhm. Excel kan sudah ada. Betul. Saya download, kemudian saya buat, wah, dari sini ketahuan nih ada frequent purchase, pembelian-pembelian yang sangat sering sekali. Saya coba konfirmasi ke lapangan, ternyata tidak harusnya seperti itu gitu. Jadi Mmm. sangat bagus sistem itu ada, tools terutama ini ya, karena sistem itu kan di antaranya adalah tools. Tetapi jangan lupa pribadi orang. Jadi orang nih, ini yang harus Dijaga gitu ya? diperbaiki atau diusahakan. Jadi harus ada fraud awareness. Betul, Fraud awareness itu kesadaran adanya fraud atau terjadinya fraud. betul. Bukan memberitahukan bagaimana caranya melakukan fraud, bukan. Sadar, hati-hati ya. Fraud awareness itu sangat penting. Jadi perusahaan, pimpinan itu harus bisa memastikan bahwa pegawainya, kalau bisa semua pegawainya itu Mmm. paham mengenai fraud, mengenai kemungkinan bisa terjadinya fraud, dan harus mengajak untuk mencegah terjadinya fraud. Betul, Jadi ini harus disosialisasikan. betul. Kalau bisa jangan hanya sekali setahun. Ya kalau perlu Tiap frequent, tahun, lebih frequent gitu. Bukan tiap bulan sih. Mungkin ya tiap setahun 2 6 kali gitu bulan tambahannya. sekali, sambil barangkali ya snack-snack, Iya, iya, snacking, nggak apa-apa, tapi sosialisasi ini perlu. betul. Nah, makanya perlu kita minta expertise dari luar juga untuk bisa membantu perusahaan. Itu mereka barangkali nanti Nawacita akan coba memberikan ini, bisa juga. Semoga Pak Walno, Karena semoga. apa? Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan Betul, supaya tidak rugi, tidak dicurangi, membantu juga pimpinan-pimpinan, orang-orang supaya mereka itu juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik-baik, betul. objektifnya tercapai. Nah, bagaimana objektifnya tercapai kalau orang yang melakukannya tidak berintegritas? Itu dia. Jadi integritas itu perlu. Apa itu integritas? Ya, doing the right things in the right way. Iya, Jadi betul. lakukan, dan itu harus dibelajarkan, disampaikan kepada pimpinan, pegawai dan lain sebagainya. Jadi saya mau fokuskan kepada harus ada upaya untuk
membentuk manusia yang memang bisa berintegritas. Sistem itu bagus, tapi manusia ini harus lebih Dimana diutamakan. walaupun secanggih apapun sistemnya, tetap Ya, yang kendalikan adalah manusia gitu Pak manusianya. Palmer ya. Jadi memang yang harus dijaga itu adalah manusianya. Yang sering-sering diingetin, yang Mhm, sering-sering dikasih training, yang ya, sering-sering dikasih tahu bahwa ini masuknya fraud, ini regulasi kita. betul sekali. Iya, oke. Saya Betul. jadi lebih paham gitu bahwa fraud itu walaupun terlihatnya susah dan tiap tahun kayaknya berkembang nih Pak Palmer ya. Hmm, Nggak, caranya lebih banyak jadinya dan banyak banyak celah bisa dimanfaatin sama banyak orang, tapi memang kuncinya cuma satu, ada di manusianya, manusianya. ada di regulasi orangnya. Regulasi. Kalau itu sudah dipegang, seharusnya fraud bisa dicegah. Contoh nih, bisa saya kasih contoh ya. Boleh? Nih, saya setelah 22 tahun, 23 tahun melakukan auditing, Hmm? memeriksa gitu kan, termasuk memperbaiki. Ini ada temuan dari eksternal auditor dulu di perusahaan kami. Hmm? Kemudian temuan itu ada 200-an kalau nggak salah. Terus saya coba lihat, wah ini ada yang bisa segera diperbaiki, bisa menunggu waktu gitu ya. Oke. Setelah saya 6 bulan atau lebih lah, 6 bulan saya di sana, saya coba perbaiki semua. Akhirnya tinggal 7 Oh, temuan yang masih pending karena memang memerlukan waktu untuk bisa recover. Tetapi yang lainnya, nah kemudian saya juga sosialisasikan kepada departemen-departemen untuk bagaimana mencegah jangan terulang lagi hmm, kejadiannya gitu. Nah ini orang kan, nah saya harus berhubungan dengan orang, berhadapan dengan orang, mensosialisasikan ke mereka, hmm, memberitahukan kepada mereka pencegahan-pencegahan. Nah, setelah saya melakukan itu, mungkin setelah beberapa saat kemudian, pimpinan tertinggi, waktu itu udah Chevron ya, bukan iya, Caltex lagi, oke. itu panggil saya untuk pegang kelola Ah, dana pensiun Chevron. Nah, saya sampai ke situ kenapa? Saya ingin sampaikan bahwa karena saya melihat bahwa di sini perlu good corporate governance gitu ya. Saya coba bangun policy-nya, prosedurnya, bisnis prosesnya, SOP-nya, bahkan batasan-batasan saya bisa meneken. oke. Saya sendiri sebagai dirut, saya harus batasi diri saya meneken Hmm, sejumlah sekian. Nanti di atas itu harus namanya pendiri perusahaan, dirut perusahaan. Ya udah, jadi kita membangun good corporate governance-nya, peraturannya, policy-nya. Nah, itu kita harus inisiatifkan. Kalau belum ada, kita bangun. Kalau sudah ada, kita review lagi, lihat supaya mencapai istilahnya hal yang lebih baik lah. Kalau hmm, bisa sempurna ya kenapa tidak gitu kan. betul. Nah itu jadi kita sendiri harus membangun dalam diri kita kerinduan untuk membuat ini harus benar. Fraud itu harus Oke. tercegah gitu loh. Oke, iya memang Dan kita sosialisasikan, sharing. Kan kita harus sebagai pimpinan harus memberikan influence betul betul kepada orang. betul. Dan jangan supaya mereka itu nanti jadi rationalization kan, dia juga gitu. Ya, Biasa ini udah ngelakuin iya. dianya biasa aja Jadi udah gitu. kita lakukan itu untuk hal yang baik, yang benar. Betul. Melakukan yang benar dengan cara yang benar. Gitu. Integritas ya, Pak Integritas. Palmer ya. Itulah kunci untuk mencegah fraud terjadi. Betul. Nah, Pak Palmer, sebenarnya saya sangat beruntung sekali bisa menghadirkan Pak Palmer di sini sebagai tamu perdana di Hmm, podcast Nawacita. Ilmu penting sepenting ini nggak bisa dipendam sendiri nih Pak Palmer. Ini iyalah. harus banyak disebarluaskan, harus banyak orang tahu karena manfaatnya besar. Karena bisa saving perusahaan. Pak Palmer, sorry, kalau saya boleh tanya, ketika Pak Palmer melakukan investigasi fraud, perusahaan itu bisa saving berapa? Secara Saya nilai secara nilai ya, ya, secara jumlah? saya gini, saya tidak bisa langsung melihat secara lebih luas lagi dari segi bagaimana perusahaan ini men-saving hanya oleh karena yang saya lakukan ini. Hmm, Tetapi terus terang saya mau sampaikan bahwa kalau di dana pensiun lah, mungkin saya oke. bisa Ya, sampaikan contohnya karena dari situ. saya sendiri di situ sebagai pimpinannya kan. Betul. Nah, saya mau sampaikan bahwa tahun 2008 Mhm. dana pensiun Chevron waktu itu salah satu dari hanya sedikit yang masih positif return. Kenapa? Karena waktu itu ada crash kan, Betul, iya. crash. Pertengahan Februari crash. Hampir semua dana pensiun atau apa tuh minus pendapatannya. Saya Oke. sampaikan ini bahwa kita positif. Kenapa? Karena waktu itu kita
ya melihat cara ya bantuan Tuhan juga sih. Kita harus bijaksana, nggak boleh greedy, nggak boleh serakah juga. Udah untung segini, jangan kita pengen lagi. Tunggu dulu, target kita sudah tercapai kok. Jadi kita harus keluar dari saham misalnya gitu kan. Oke. Untuk apa? Untuk kita akhirnya bisa saving, bisa tidak greedy. Karena apa? Ada beberapa kali pertemuan investor gathering. Ini saya bicara pencegahan juga nih, pencegahan terjadinya crash juga. 2 kali pertemuan saya menerima masukan bahwa akan ada terjadi crash tidak lama lagi. Begitu. Buat saya itu penting. Saya ini bukan orang yang pintar-pintar amat untuk soal-soal ramalan, tapi saya penting sehingga saya lihat, wah, ini return saya sudah cukup sebenarnya untuk saham-saham. Maka stop di situ. Stop aja dulu, saya jual aja dulu gitu. Sampai investment manager juga bingung waktu itu. Kenapa dijual? Kenapa langsung teman-teman dana pensiun juga. Saya bilang enggak apa-apalah, saya enggak mau greedy juga sih, saya bilang gitu kan. Saya jual. Bulan November itu. Oke. Bulan Desember juga. Kan masih bagus nih saham gitu. Ya enggak apa-apalah, gitu aja saya. Bulan Januari juga. Pertengahan Februari kalau nggak salah itu. Iya, turun langsung. Udah. Dana perusahaan, dana company, dana pensiun kita ya aman kan. Saya taruh dulu di deposito, di surat utang negara gitu kan. Nah, sementara yang lain, teman-teman yang lain ya udah pusing. Mau jual juga udah terlambat dan sebagainya. Nanti setelah beberapa bulan kemudian, karena harga saham semua udah rendah, saya beli. Iya, ini Kira-kira menarik gimana triknya. Saya beli karena udah murah. Tahu nggak? Laporan akhir tahun itu kita ya nggak minus. Bahkan 2 tahun terakhir saya pegang itu surplus. Wah. Apa namanya surplus di atas 10%? Iuran dana pensiun nggak perlu masuk. Perusahaan saving kan? Negara juga saving. Iya. Karena apa? Iuran dana pensiun diberikan oleh perusahaan kontribusi. Ya. Tapi kita pastikan bahwa dana pensiun aman. Betul. Semua yang pensiun hari itu, kalau pensiun, dana pensiunnya masih lebih. Gitu loh. Iya. Istilahnya gitu. Tapi itulah, saya hanya punya batas waktu 4 tahun. Di situ 2 tahun terakhir surplus. Setelah itu ya mudah-mudahan diikutin sama yang selanjutnya. pengganti saya. Dan Pak Palmer juga merasakan nih dana pensiun itu. Saya merasa satisfied dengan itu aja. Iya. Oke, ini yang tadi saya bilang sangat menyenangkan bisa menghadirkan Pak Palmer. Sangat beruntung Pak Palmer ada di sini karena ilmunya banyak, apalagi mengenai pengalamannya mengenai fraud juga banyak, mengenai saving juga banyak. Dan ini sekali lagi ini nggak bisa didengarkan sama kita berdua nih Pak Palmer. Ini banyak orang harus dengar, banyak orang harus tahu bahwa fraud itu sebegitu mengerikannya. Tapi kalau bisa dicegah, savingnya besar sekali. Contohnya Pak Palmer bisa saving dana pensiun Chevron sehebat itu. Ada lagi sedikit kembali kepada kasus yang saya temukan waktu masih sebagai fraud investigator ya. Boleh Pak Palmer. Ketika kita sudah menemukan temuan itu, ternyata kita lihat bahwa barang itu bukan hanya itu saja sebenarnya yang putar-putar, tapi ada barang di tempatnya, tempat pelaku itu sendiri. Di total itu hampir 5 miliar juga. Emang disengaja simpan untuk artinya bukan hanya ini kan sebagai contoh awal kita bisa melihat kelanjutannya gitu. Betul. Jadi itulah, saya tidak akan menyebutkan apa saja barangnya dan sebagainya, tapi ada saving di sana untuk kemudian itu tidak harus terbuang. Akhirnya diambil lagi dan akhirnya jadi bisa digunakan lagi oleh perusahaan. Nah, iya itu ini makanya saya tadi bilang menarik. Pengalaman Pak Palmer sebagai seorang fraud investigator tuh menarik sekali. Dan sayangnya waktu kita terbatas, Pak Palmer. Sekali lagi terima kasih Pak Palmer sudah boleh hadir di sini, dan nanti kita akan undang lagi Pak Palmer untuk menceritakan lebih banyak bagaimana supaya apalagi di tengah krisis saat ini perusahaan tentu mau mencegah supaya jangan sampai ada cara-caranya terjadi. Betul, cara-caranya apa lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Palmer atas kehadirannya di sini. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Baiklah, saya Norman Tambunan bersama Palmer Sagala. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Salam Nawacita. Salam Nawacita.